tempat penimbunan berikat. Apa itu tempat penimbunan berikat? Tadi saya sampaikan bahwa tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan biaya masuk. Ini definisi yang ada di undang-undang, di undang-undang kepabeanan. Jadi area tertentu yang memenuhi syarat tertentu, tujuannya tertentu dengan mendapatkan penangguhan biaya masuk. Sekali lagi karena ini adalah definisi di Undang-Undang Kepabeanan, maka fasilitasnya adalah penangguhan biaya masuk. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa lihat di dasar hukumnya di yang bawah ini. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 17 itu sebagai perubahan Undang-Undang 10 tahun 95 yang Bapak Ibu kemarin sudah belajar. Nanti dicek di pasal 44, 45, 46 itu mengatur mengenai tempat penimbunan berikat. Fasilitasnya adalah penangguhan biaya masuk. Tapi ketika sudah diturunkan ke PP-nya, PP-nya adalah PP 32 tahun 2009 tentang TPB yang itu sudah dirubah dengan PP 85 tahun 2015. Barang-barang yang dimasukkan ke TPB itu diberikan fasilitas tidak hanya biaya masuk, tetapi juga ada tambahan, ada PPN impor tidak dipungut, PPh pasal 22 impor tidak dipungut, PPNBM tidak dipungut, ataupun kalau membeli atau memasukkan barang dari lokal, bukan barang impor gitu Bapak Ibu, itu juga diberikan fasilitas tidak dipungut PPN. Itu tempat penimbunan berikat. Ada banyak jenis TPB, ada 7 jenis TPB Bapak Ibu. Tadi pengertian TPB yang diperhatikan adalah dengan tujuannya tertentu. Nah, tujuan tertentu ini direfleksikan dengan jenis-jenis TPB-nya. Apa saja jenis-jenis TPB-nya, Bapak Ibu? Ada yang namanya kawasan berikat. Ada namanya gudang berikat, pusat logistik berikat. Tadi yang siapa tadi Pak? Saya lupa Pak Ricardo itu siapa tadi yang mau mengajukan PLB. Kemudian ada toko bebas bea, ada tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, dan kawasan darurat berikat. Ini berbeda-beda atau jenis TPB yang beragam ini adalah sesuai dengan tujuannya, Bapak Ibu. Misalnya ya, kalau kawasan berikat itu adalah TPB yang diberikan kepada perusahaan industri. Jadi perusahaan industri, perusahaan yang melakukan pengolahan barang, gitu, itu fasilitas TPB-nya adalah kawasan berikat. Tentunya adalah perusahaan industri yang memenuhi persyaratan tertentu. Nanti kita belajar ya. Artinya begini Bapak Ibu, jika perusahaan atau pabrik atau perusahaan industri itu mendapat fasilitas kawasan berikat, maka kalau perusahaan itu mengimpor bahan baku, mengimpor mesin-mesin produksi atau barang modal, perusahaan itu tidak perlu untuk mengeluarkan barang dari TBS, ya. Tidak perlu membayar dulu bea masuk maupun pajak dalam rangka impor, ataupun belum perlu nanti untuk melampirkan ketentuan-ketentuan pembatasan limit impor seperti LS, persetujuan impor, dan lain-lain. Masuk ke lokasi perusahaan belum perlu untuk melunasi atau menyelesaikan tadi kewajiban-kewajiban yang tadi disampaikan. Kapan perusahaan itu harus menyelesaikan pungutan, Bapak Ibu, pungutan biaya masuk, PDRI, dan lain-lain, ketika barang tadi sudah selesai diolah, misalnya menjadi barang jadi, dan hasil produksinya akan dijual ke pasar lokal, atau kami nyebutnya nanti di istilah di sini adalah tempat lain dalam daerah pakaian. Saat pengeluaran barang dari KB ke TLDDP itulah semua pungutan yang pada saat masuk belum dilunasi itu harus dibayar. Dan kalau ada LS itu harus diselesaikan, gitu ya. Nah, kalau diekspor bagaimana? Kalau dijual antar KB gimana? Kalau dijual ke kawasan bebas seperti apa? Ke KEK seperti apa? Bebas. Berarti tidak ada lagi yang perlu diselesaikan oleh perusahaan industri tersebut. Jadi
Bisa dibayangkan betapa mudahnya perusahaan yang mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Itu kawasan berikat, Bapak Ibu, untuk perusahaan industri. Kemudian ada gudang berikat. Gudang berikat dan pusat logistik berikat kurang lebih sama ininya ya. Yang dilakukan tidak ada kegiatan pengolahan, tetapi hanya menimbun barang saja. Kalau gudang berikat hanya boleh menimbun barang impor, kalau PLT boleh menimbun barang impor ataupun lokal gitu ya. Menimbun barang, tidak dilakukan proses produksi lebih lanjut, Bapak Ibu, karena memang sifatnya hanya gudang. Gitu. Tetapi boleh dilakukan kegiatan sederhana untuk dikeluarkan kembali. Sama nanti konsepnya, ketika masuk semua kewajiban belum diselesaikan, tetapi ketika keluar dari gudang berikat atau keluar dari PLT ke perusahaan yang ada di dalam negeri, di lokal, disitulah kewajiban kepabeanannya harus dipenuhi. Toko bebas bea, namanya toko berarti menjual barang kepada orang tertentu. Tempat penyelenggaraan pameran berikat, perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pameran. Lelang, melakukan kegiatan lelang, dan KTUB kepada perusahaan yang melakukan daur ulang limbah-limbah produksi. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu jenis-jenis tempat penimbunan berikat. Pertanyaannya, atau gini dulu, apa fasilitas yang detailnya apa sih Bapak Ibu? Gitu. Fasilitasnya kalau perusahaan itu mendapat TPP apa? Pertama tadi saya sampaikan ada fasilitas fiskal. Semua pungutan masih belum dibayar ketika barang impor ataupun barang lokal dimasukkan ke lokasi TPP. Jadi kalau barang impor, Bapak Ibu, biaya masuknya ditangguhkan, cukainya dibebaskan, kalau yang dimasukkan adalah barang dengan cukai. Kemudian PPh pasal 22 impor tidak dipungut, PPN dan PPNBM impor tidak dipungut, dan kalau memasukkan barang dari lokal, PPN-nya juga tidak dipungut. Ini Bapak Ibu fasilitas-fasilitas fiskal yang diberikan. Selain menyangkut fiskal, kepada perusahaan TPP juga diberikan kemudahan-kemudahan yang sifatnya pelayanan atau prosedural gitu ya, yang kita sebutnya non fiskal. Apa saja Bapak Ibu kemudahannya? Pengeluaran tentunya lebih cepat daripada pengeluaran barang impor non fasilitas gitu. Kenapa? Pertama, karena memang tidak dilakukan penelitian dokumen di pelabuhan bongkar. Kemudian kalaupun barang itu Bea Cukai merasa perlu untuk memastikan kebenaran jumlah dan jenis barangnya, sehingga harus dilakukan pemeriksaan fisik, gitu ya. Itu dilakukannya tidak di lokasi pelabuhan, tetapi dilakukannya adalah di lokasi TPP-nya. Kalau tadi kawasan berikat berarti di lokasi pabrik perusahaan. Kalau gudang berikat berarti dilakukan di lokasi gudang yang bersangkutan. Tidak dilakukan di pelabuhan. Kemudian tadi tata niaga belum dilakukan atau dilakukan. Artinya Bapak Ibu, ketika ada barang impor di TPS atau di pelabuhan, anggaplah di Tanjung Priok itu, kemudian barang itu adalah barangnya tempat penimbunan berikat, dan si pengusaha TPP mengajukan dokumen, itu tidak pakai lama, submit dokumen biasanya beberapa menit kemudian terbit SPPB, barang bisa langsung dikeluarkan. Sehingga itulah keuntungan yang diperoleh kalau perusahaan mendapat fasilitas tempat penimbunan berikat. Pasti peserta dibat yang ada di sini bertanya-tanya, kok ada ya lokasi di dalam negeri gitu diberikan fasilitas sedemikian besar, apa kira-kira tujuannya? Pemerintah itu ngasih fasilitas itu apa sih tujuannya? Bapak Ibu, tentunya kita tahu semua bahwa semua negara berusaha untuk meningkatkan investasi, mendorong ekspor, ataupun menurunkan kos logistik dan lain-lain. Dalam rangka apa? Ujung-ujungnya adalah dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Nah, fasilitas TPP ini Bapak Ibu diberikan dalam rangka
tujuan tersebut juga. Artinya, jika perusahaan memberikan fasilitas kawasan berikat, misalnya, harapannya perusahaan-perusahaan industri yang melakukan kegiatan manufaktur menghasilkan barang-barang untuk tujuan ekspor ataupun untuk dijual ke dalam negeri itu bisa berinvest untuk mendirikan pabriknya atau membangun pabriknya di Indonesia. Sehingga apa? Kalau misalnya banyak perusahaan industri yang invest mendirikan pabrik di Indonesia, tenaga kerja kita tentunya akan gampang untuk mencari pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja. Ada alih teknologi di sana. Kemudian apa? Ada peningkatan devisa ekspor dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya Bapak Ibu harapannya adalah adanya pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat. Ini Bapak Ibu kenapa kok pemerintah memberikan fasilitas yang sedemikian besar kepada perusahaan-perusahaan dengan skema tempat penimbunan berikat. Ini tujuan dan manfaat dari fasilitas TPP. Berikutnya, bagaimana cara mendapatkan izin TPP, Bapak Ibu? Ini sama seperti ini semua ya, baik itu kawasan berikat, gudang berikat, pusat logistik berikat, ataupun yang lainnya tadi, yang 7 jenis TPP tadi, Bapak Ibu. Cara mendapatkan TPP-nya sama. Caranya gimana? Perusahaan mengajukan permohonan melalui portal INSW, nanti melalui alamat situsnya registrasi.insw.go.id. Nah, di situ nanti mengisi formnya itu yang diisi apa permohonan atau fasilitas apa yang dimohonkan, di mana lokasi yang dimohonkan, kemudian siapa PIC yang bisa dihubungi, yang ditunjuk resmi oleh perusahaan untuk mengajukan permohonan ini, kemudian melampirkan syarat administrasi dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Dan itu tidak banyak, Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari kawasan berikat apa syaratnya, PLB apa syaratnya, DB apa syaratnya, kita akan pelajari semua. Nah, setelah diisi di form itu, di submit gitu, kemudian permohonan itu akan lari ke kantor pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi yang dimohonkan sebagai tempat penimbunan berikat. Kemudian kantor pelayanan nanti akan melakukan pemeriksaan lokasi, Bapak Ibu dicek lokasinya memenuhi syarat atau tidak, dokumennya lengkap atau tidak. Dokumennya hanya kurang lebih 4 atau 5 dokumen yang harus disubmit gitu ya. Begitu sudah dicek dan sesuai, Bapak Ibu akan diterbitkan berita acara pemeriksaan. Dan janji layanan di kantor pelayanan itu adalah 3 hari kerja. Jadi artinya Bapak Ibu mendapat kepastian 3 hari kerja nanti pasti sudah selesai, gitu ya. Kecuali ditolak, itu dikembalikan lagi. 3 hari kerja Bapak Ibu mendapat berita acara, kemudian berita acaranya itu diteruskan ke Kanwil Bea Cukai, Bapak Ibu. Nanti perusahaan akan diundang oleh Kanwil, yang harus datang itu direktur perusahaan, kemudian manajemen perusahaan itu datang menjelaskan kepada Bea Cukai dan Pajak, nanti di depan Bea Cukai dan Pajak menjelaskan apa nature of business perusahaan, kenapa minta fasilitas, bagaimana perusahaan itu mengadministrasikan barang yang masuk dan keluar, bagaimana catatan perusahaan, IT inventory-nya seperti apa, sistem pengendalian internalnya seperti apa, dan terakhir adalah kalau nanti perusahaan itu diberi fasilitas TPP, apa yang dijanjikan perusahaan bisa diberikan kepada pemerintah. Kita nyebutnya KPI, Key Performance Indicator misalnya. Pak, kalau kami dikasih izin KB, nanti dalam proyeksi kami di tahun ini kami akan mendapat keuntungan segini sehingga ada peningkatan pembayaran BPH. Kami ada upaya untuk meningkatkan produksi sehingga proyeksi kami adalah akan menambah karyawan segini banyak dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nanti ada banyak. Nah, ketika presentasi selesai, Bapak Ibu dianggap clear, 1 jam setelah selesai presentasi, Bapak Ibu bisa mendapatkan izin tempat penimbunan berikat. Jadi
sesimpel ini karena kita menerapkan prinsip trust and verify. Jadi kita percaya kalau perusahaan itu bagus gitu ya, kasih izin. Nanti kemudian seiring dengan operasional perusahaan akan dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pengecekan apakah perusahaan benar-benar patuh atau tidak. Semudah ini Bapak Ibu, sehingga nanti kalau ada yang ingin mengajukan fasilitas tempat penimbunan serikat, silakan diurus sendiri, tidak perlu melalui perantara gitu ya, silakan diurus sendiri, dan ini tidak ada biaya untuk pengurusan izin TPP. Nah Bapak Ibu, karena barang-barang yang masuk ke TPP tadi belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya, belum dibayar biaya masuknya, belum dibayar PDRI dan lain sebagainya, karena kewajiban kepabeanan belum diselesaikan, maka diaturlah di PP peraturan pemerintah bahwa TPP itu merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itulah kenapa Bapak Ibu, ketika nanti suatu perusahaan ditetapkan sebagai TPP, perusahaan itu akan dilakukan pengawasan oleh Bea Cukai. Pengawasan bisa secara fisik, artinya menempatkan pegawai di lokasi TPP, ataupun dilakukan secara berbantuan sistem IT. Jadi tidak ada kehadiran fisik petugas di lokasi TPP, tapi pengawasannya dilakukan melalui sistem IT. Bapak Ibu, sementara itu terkait dengan TPP. Kami persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita akan detailkan pembahasan untuk masing-masing jenis TPP. Yang tadi 7 jenis TPP, hari ini, pagi ini, sampai nanti sore, kita akan detailkan satu persatu terkait dengan jenis TPP. Nanti kita akan belajar detail sekali di kawasan serikat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kawasan serikat itu yang paling kompleks ya, yang paling kompleks artinya karena ada kegiatan pengolahan, barang yang masuk dimungkinkan akan berbeda dengan barang yang keluar. Barang yang masuk bahan baku bisa dikeluarkan masih berupa bahan baku ataupun sudah menjadi hasil produksi, sehingga nanti ada perhitungan konversi dan lain sebagainya. Nah, kita belajar detail di kawasan serikat, begitu kita paham kawasan serikat, yang lain kurang lebih nanti akan mirip-mirip, akan sama polanya dengan kawasan serikat. Sehingga nanti kita matangkan kawasan serikat, dan nanti ada yang sedikit berbeda lagi, pusat logistik serikat, kita akan belajar. Tadi Bapak Ibu, sebagaimana kami sampaikan, kawasan serikat itu diberikan kepada perusahaan apa tadi, Bapak Ibu? Perusahaan apa? Pak Edi barangkali bisa masih ingat tadi yang saya perusahaan sampaikan. Industri, Pak. Perusahaan industri. Oke, Pak Ricardo ya, makasih. Jadi kawasan serikat itu, Bapak Ibu, diberikan kepada perusahaan industri. Tempat penimbunan serikat yang diberikan kepada perusahaan industri. Nah, kita coba belajar detail apa saja yang terkait dengan kawasan serikat. Ini Bapak Ibu dasar hukumnya. Ada PP-nya itu PP 32 ya, PP 32 tentang tempat penimbunan serikat yang diubah dengan PP 85 tahun 2015. Jadi 32 diubah dengan PP 85. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangannya nomor 131 tahun 2018 itu tentang kawasan serikat, dan Perdirjennya nomor Per 19 tentang tata laksana kawasan serikat. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau ingin mendalami kawasan serikat, ingin tahu detail tentang kawasan serikat, sudah lengkap diatur di sini di PMK 131 dan di Perdirjen Bea nomor 19. Apa sih kawasan serikat? Kawasan serikat tadi yang seperti kami sampaikan, yang saya sampaikan tadi, bahwa KB adalah tempat penimbunan serikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari TLDDP. TLDDP ini tempat lain dalam daerah pabean, guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Artinya Bapak Ibu, kawasan serikat itu diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan kegiatan pengolahan, gitu ya. Barangnya bisa berasal dari luar negeri, barang impor, ataupun bisa berasal dari dalam negeri,
barang-barang dari tempat lain dalam daerah KPN. Pengeluarannya bisa diekspor ataupun bisa diimpor untuk dipakai, dijual kembali ke lokal, dijual ke lokal. Nah, kegiatan pengolahan itu apa, Bapak Ibu? Kegiatan pengolahan yang diatur di kawasan berikat itu tentunya adalah mengolah barang-barang menjadi hasil produksi, gitu ya. Nah, tetapi ada tambahan, meliputi juga yang dinamakan pengolahan itu adalah budidaya flora dan fauna. Jadi Bapak Ibu, perusahaan industri yang bisa diberikan fasilitas kawasan berikat itu tidak hanya perusahaan-perusahaan industri yang selama ini lazim kita kenal, misalnya perusahaan industri yang memproduksi garment, yang memproduksi sepatu, yang memproduksi elektronik, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, tetapi juga meliputi atau juga termasuk budidaya flora dan fauna. Perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan misalnya penggemukan sapi, nanam pisang, penggemukan udang, dan lain sebagainya, budidaya rumput laut misalnya, itu bisa diberikan fasilitas kawasan berikat. Apa saja nanti syarat-syarat perusahaan industri bisa diberikan fasilitas kawasan berikat, kita akan baca detail berikutnya. Nah, juga diperbolehkan ada kegiatan penggabungan, Bapak Ibu. Penggabungan itu adalah memasukkan barang-barang jadi untuk melengkapi atau menggenapi hasil produksi KB-nya. Jadi penggabungan ini adalah kegiatan tambahan yang diperbolehkan untuk melengkapi kegiatan produksi perusahaan. Jadi tidak boleh kalau kawasan berikat itu atau perusahaan industri yang mengajukan kawasan berikat itu hanya melakukan kegiatan penggabungan. Misalnya saya impor speaker, impor monitor, impor CPU, impor mouse, impor keyboard, kemudian saya gabungkan, saya kemas jadi satu kemasan untuk kemudian diekspor atau dijual ke lokal. Nah, kalau yang seperti itu namanya bukan kawasan berikat. Kalau kawasan berikat yang diperbolehkan misalnya perusahaan mengimpor bahan baku, kemudian di dalam lokasi pabrik itu dilakukan kegiatan produksi membuat TV misalnya, tetapi selain membuat TV untuk melengkapi produk TV-nya, perusahaan mengimpor remote atau mengimpor speaker aktif yang untuk melengkapi hasil produksi berupa TV tadi, ini boleh. Makanya core utamanya adalah pengolahan, bisa dilakukan tambahan kegiatan penggabungan. Ini Bapak Ibu kawasan berikat, definisi dari kawasan berikat. Di kawasan berikat ada istilah penyelenggaraan, ada istilah pengusahaan. Ini tidak perlu dipusingkan gitu ya, tidak perlu dibuat bingung. Prinsipnya begini Bapak Ibu. Kalau penyelenggaraan itu adalah kegiatan yang berupa hanya menyediakan lahan saja atau mengelola kawasan saja. Gitu. Jadi perusahaan itu tidak melakukan kegiatan produksi. Jadi bayangannya gini Bapak Ibu, ada perusahaan memiliki lahan yang luas, kemudian ingin menjadikan kawasan itu menjadi kawasan berikat. Nah, perusahaan itu berarti hanya menjadi penyelenggara saja. Kalau pengusahaan itu benar-benar perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan barang. Jadi ada istilah penyelenggara KB, ada istilah pengusaha KB, ada istilah PTKB. Contoh KBN gitu ya, PT KBN yang ada di Cakung itu Bapak Ibu, PT KBN itu punya lokasi, kemudian membangun gedung-gedung gitu untuk disewakan kepada perusahaan industri. Nah, KBN ini sebagai penyelenggara KB. Kemudian ada perusahaan industri yang menyewa gitu, perusahaan industri itu menyewa lokasi itu dan melakukan kegiatan produksi, perusahaan itu dinamakan PDKB, pengusaha DKB merangkap penyelenggara DKB. Pengusahaannya dilakukan oleh PDKB.
Tetapi kalau KBN itu juga pengen menggunakan sebagian lokasinya untuk mereka gunakan sendiri untuk produksi gitu ya, ada divisinya KBN yang melakukan kegiatan produksi gitu, maka KBN ini juga selain sebagai penyelenggara KB, juga sekaligus sebagai pengusaha KB. Nah ini istilah-istilah yang ada di KB, subjek-subjek yang ada di KB nanti Bapak Ibu. Ini tidak usah bingung gitu ya, ada istilah penyelenggara, ada istilah pengusaha. Nah, sekarang kita mulai ke syaratnya Bapak Ibu. Apa syarat suatu perusahaan bisa mendapatkan fasilitas kawasan berikat? Yang pertama Bapak Ibu, saya mulai dari yang ini dulu, yang ini dulu saja, yang ini dulu. Nanti kita kembali ke belakang. Pertama adalah perusahaan industri seperti apa yang bisa mengajukan atau bisa diberikan fasilitas kawasan berikat. Ada 4 jenis industri ini yang ada di layar Bapak Ibu yang bisa diberikan fasilitas kawasan berikat. Yang pertama, yang A, perusahaan industri yang melakukan kegiatan pengolahan barang untuk tujuan ekspor. Jadi kalau ada perusahaan industri mengolah barang, memproduksi barang, kemudian hasil produksinya terutama untuk tujuan ekspor, Bapak Ibu, itu sangat disarankan untuk memanfaatkan fasilitas kawasan berikat. Kenapa? Karena sangat membantu cash flow perusahaan. Tidak perlu membayar biaya masuk, tidak perlu membayar PPN ketika memasukkan bahan baku. Ini yang A. Jadi kalau perusahaan industri Bapak Ibu adalah perusahaan industri yang mengolah barang tujuan ekspor, itu memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kawasan berikat. Kemudian yang kedua, perusahaan industri yang memproduksi barang untuk tujuan substitusi impor. Nah, untuk yang B, meskipun di aturannya sudah ditulis seperti ini, tetapi prakteknya belum ada Bapak Ibu perusahaan yang mengajukan KB untuk yang B ini. Karena apa? Karena syarat yang dinamakan produksi substitusi impor itu harus ditetapkan oleh kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian, di mana Kementerian Perindustrian itu belum mendefinisikan industri-industri apa yang bisa dikelompokkan menjadi barang-barang substitusi impor, industri yang bisa diberikan fasilitas ini. Tapi contohnya gini gambarannya Bapak Ibu. Daripada kita mengimpor handphone gitu misalnya misal jika handphone ini ditetapkan sebagai industri substitusi impor yang bisa diberikan fasilitas gitu ya. Daripada kita mengimpor handphone, lebih baik kita memfasilitasi pabrik handphonenya itu untuk invest ke Indonesia. Jadi silahkan pabrik misalnya Apple gitu ya, daripada kita impor iPhone gitu, udah pabrik Apple-nya aja bikin di Indonesia nih. Kita fasilitasi dengan skema KB, kawasan berikat. Nanti hasil produksinya iPhone-nya atau MacBook-nya itu bisa dijual ke lokal ataupun diekspor. Ini yang B Bapak Ibu. Meskipun ada di aturan, ini sekali lagi kami jelaskan belum ada yang memanfaatkan fasilitas untuk yang B. Kemudian yang C Bapak Ibu untuk hilirisasi industri. Jadi perusahaan industri yang melakukan pengolahan barang untuk tujuan hilirisasi industri. Contohnya apa? Contohnya misalnya KB CPO yang mengolah CPO menjadi barang yang bernilai lebih tinggi. Misalnya CPO diolah menjadi margarin, menjadi minyak goreng, menjadi kosmetik, menjadi biodiesel, menjadi dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi industri ini bisa diberikan fasilitas kawasan berikat. Harapannya Bapak Ibu, kita nanti tidak akan lagi menjual sumber daya alam mentah kita. Harapannya sumber daya alam kita
bisa kita produksi sendiri di dalam negeri untuk menghasilkan barang-barang yang bernilai ekonomis lebih tinggi, yang siap dikonsumsi masyarakat, baik itu masyarakat kita sendiri di dalam negeri ataupun ekspor. Harapannya seperti itu. Jangan kita hanya mengekspor CPO-nya, tetapi kalau bisa kita ekspor sudah dalam bentuk margarin, sudah dalam bentuk sabun, sudah dalam bentuk kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian yang D, Bapak Ibu, industri apa lagi yang memenuhi syarat untuk bisa diberikan fasilitas kawasan berikat? Itu industri tertentu yang disebutkan di PMK tadi adalah industri penerbangan, industri kereta api, industri perkapalan, dan industri pertahanan dan keamanan. Industri penerbangan, contoh misalnya PT Dirgantara Indonesia itu juga mendapat fasilitas KAPI, Bapak Ibu. Industri perkapalan ada beberapa industri yang membuat kapal itu yang diberikan fasilitas kawasan berikat. Ada misalnya di Pontianak itu ada PT Pasmerin itu bisa diberikan fasilitas kawasan berikat. PT PAL, kereta api PT KAI, beberapa anak perusahaannya itu juga diberikan fasilitas kawasan berikat. Nah, Bapak Ibu, inilah industri-industri yang memenuhi syarat untuk bisa diberikan fasilitas kawasan berikat. Saat ini Bapak Ibu sudah ada 1.400-an perusahaan industri yang mendapat fasilitas kawasan berikat. Sangat beragam. Ada yang industri yang menghasilkan garmen, sepatu, elektronik, pesawat terbang, tadi alat-alat pertahanan keamanan, kemudian CPU, mengolah CPU. Bahkan Bapak Ibu ada juga kawasan berikat yang kerjaannya itu nanam pisang. Jadi menanam pisang, kemudian pisangnya dipanen, di packing untuk diekspor. Itu juga diberikan, ada perusahaan seperti itu yang diberikan fasilitas kawasan berikat. Ini Bapak Ibu, perusahaan industri yang memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas kawasan berikat. Kalau perusahaan industrinya sudah memenuhi kriteria seperti A sampai dengan D, kemudian kita akan melihat apa syarat-syarat yang lain. Nah, syarat yang lain, Bapak Ibu, yang pertama, perusahaan industri itu harus berlokasi di kawasan industri. Ini syarat yang pertama ya, harus berlokasi di kawasan industri. Dengan luasan bebas, kalau di kawasan industri luasnya bebas. Tetapi Bapak Ibu juga dikasih fleksibilitas, boleh perusahaan itu tidak berlokasi di dalam kawasan industri, asalkan luasnya itu lebih dari 1 hektar. Jadi syarat yang pertama, lokasinya harus di kawasan industri, tetapi masih boleh berada di luar kawasan industri sepanjang luasnya lebih dari 1 hektar. Ini syarat lokasi dan syarat luasnya dulu. Kemudian, perusahaan juga harus memenuhi syarat-syarat ini, syarat fisik dan syarat dokumen yang harus dilampirkan. Syarat fisiknya apa, Bapak Ibu? Pertama, lokasinya harus dapat dimasuki dari jalan umum. Ini gampang di semua pabrik pasti ya seperti ini, gitu ya. Kemudian punya batas-batas yang jelas, baik itu batasnya berupa batas alam ataupun batas buatan berupa pagar, gitu ya. Nah, kemudian tentunya lokasi itu digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu tadi ada syarat lokasi, syarat fisiknya ini. Apa dokumen yang harus dilampirkan, Bapak Ibu? Dokumen yang harus dilampirkan ini, Bapak Ibu. Pertama adalah NIB, nomor identitas berusaha yang diperoleh dari OSS, Online Single Submission. Kemudian punya izin usaha industri. Kemudian nanti bea cukai, sistem bea cukai gitu ya, tadi yang di portal insw.go.id tadi, akan secara otomatis ngecek KSWP-nya. KSWP itu konfirmasi status wajib pajak. Jadi akan dicek status wajib pajaknya.
apakah perusahaan industri itu patuh terhadap ketentuan perpajakan. Itu akan dicek secara otomatis oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melampirkan ini, tetapi sistem yang akan memvalidasi. Kemudian NIB, izin usaha industri, bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi. Tadi lokasi yang dimohonkan jadi KB itu di mana, apa bukti penguasaan lokasi tersebut oleh perusahaan yang mengajukan KB itu dilampirkan, bisa sertifikat hak milik, hak guna bangunan, ataupun sewa, itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan lain sebagainya. Tentunya kalau itu PDKB tadi, yang sewa kepada lokasi penyelenggara KB, itu mendapat rekomendasi dari penyelenggara KB. Diperbolehkan untuk berusaha di lokasi KB-nya. Ini Bapak Ibu, hanya ini dokumen yang dilampirkan ketika mengajukan permohonan kawasan berikat. Tidak perlu dokumen yang banyak, hanya dokumen ini yang diajukan, sangat simpel gitu ya. Nah, caranya gimana ketika perusahaan industrinya sudah memenuhi syarat, lokasinya memenuhi syarat, fisiknya memenuhi syarat, dan dokumennya sudah lengkap, silahkan nanti mengajukannya seperti yang tadi kami sampaikan di depan. Diajukan melalui portal YNSW dan seterusnya, presentasi sampai terbit izin. Bapak Ibu, izin diberikan oleh kantor wilayah nanti ya, dengan janji layanan tadi 3 hari kerja di kantor pelayanan Bea Cukai dan 1 jam setelah presentasi diambil. Izin itu berlakunya seterusnya, tidak ada jangka waktunya. Tidak ada jangka waktu, misalnya 3 tahun harus perpanjangan, harus registrasi ulang, tidak ada. Berlaku seterusnya sampai dengan izin itu dicabut. Dan Bapak Ibu, di dalam izin nanti yang diterbitkan oleh Kanwil Bea Cukai, itu bisa ditambahkan perlakuan-perlakuan khusus untuk mengakomodir banyaknya atau keberagaman jenis industri yang diberikan kawasan berikat tadi. Jadi untuk industri-industri tertentu yang memerlukan perlakuan-perlakuan atau pengaturan khusus, itu di izin KB-nya nanti bisa ditambahkan. Jadi tidak sama izin KB satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Untuk hal-hal tertentu itu kantor pelayanan dalam izinnya nanti bisa memberikan pembedaan-pembedaan atau perlakuan-perlakuan khusus atau perlakuan tertentu. Begitu Bapak Ibu untuk yang perizinan. Nah, ketika perusahaan itu sudah mendapatkan izin kawasan berikat, Bapak Ibu, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Apa saja kewajibannya? Pertama adalah memasang tanda nama. Jadi ketika perusahaan itu sudah diberi izin KB untuk agar petugas bea dan cukai bisa melihat dengan jelas perusahaan mana saja yang dapat KB, itu harus memasang tanda nama di depan perusahaan itu bahwa PTA misalnya adalah penerima fasilitas kawasan berikat. Nah, kemudian juga menyediakan sarana prasarana untuk pertukaran data elektronik. Mendayagunakan IT inventory, Bapak Ibu, yang bisa diakses oleh Bea Cukai dan Pajak. Artinya begini, Bapak Ibu, karena barang yang masuk ke KB tadi masih terutang pungutan bea masuk ataupun pungutan perpajakannya, gitu ya. Bea masuknya masih ditangguhkan, pajak dalam rangka impornya masih belum dipungut atau tidak dipungut, gitu. Makanya semua barang yang masuk ke kawasan berikat itu harus dicatat ke dalam sistem IT inventory. Dan sistem IT inventory ini
bisa diakses oleh Bea Cukai dan Pajak. Kemudian juga menggunakan CCTV, Bapak Ibu, memasang CCTV di lokasi-lokasi tertentu, di lokasi pemasukan, di lokasi pengeluaran, di lokasi pembongkaran, yang bisa diakses oleh Bea Cukai dan Pajak juga. Kemudian mengajukan permohonan kalau ada data-data yang berubah di izin. Kemudian melakukan stock of name, pencacahan satu tahun minimal 1 kali, gitu ya. Kemudian menyimpan dan memelihara buku catatan selama 10 tahun. Ini sama perusahaan-perusahaan importer juga seperti ini. Kemudian menyelenggarakan pembukuan sesuai prinsip akuntansi. Dan tadi Bapak Ibu, tadi di awal kami sampaikan bahwa saat presentasi itu perusahaan harus menyampaikan key performance indikatornya nanti kalau dikasih izin fasilitas itu apa yang dampak ekonomi yang dijanjikan. Makanya perusahaan juga harus berkewajiban menyampaikan laporan dampak ekonomi paling sedikit memuat informasi ini ya. Berapa nilai fiskalnya selama setahun, berapa investasinya, berapa jumlah tenaga kerjanya, nilai penjualannya, itu harus disampaikan kepada kepala kantor minimal 1 tahun sekali. Ini untuk mengevaluasi nanti apakah pemberian fasilitas kawasan berikat itu tepat sasaran, masih layak enggak diberikan kepada perusahaan itu. Nah, ini Bapak Ibu, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Berikutnya tanggung jawab. Bapak Ibu, tadi ketika barang masuk ke kawasan berikat, itu perusahaan masih belum melunasi bea masuk maupun pungutan perpajakan tadi, PPN, PPNBM maupun PPH, pasal 22 impor. Sehingga Bapak Ibu, perusahaan atau pengusaha KB itu harus bertanggung jawab atas pungutan yang masih melekat di barang yang ada di perusahaannya, di kawasan berikatnya. Artinya, jika nanti ditemukan, gitu ya, ditemukan barang yang seharusnya ada di KB itu ternyata hilang atau tidak ada, gitu Bapak Ibu, maka si KB itu, pengusaha KB itu harus melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor ataupun PPN lokalnya kalau dari lokal gitu, plus gitu ya, selain melunasi bea masuk dan PDRI, plus perusahaan itu dikenakan sanksi berupa denda 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Gitu. Jadi karena barang yang ada di situ masih terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor, maka perusahaan harus menjaga barangnya, bertanggung jawab terhadap pungutan yang melekat pada barang tersebut. Kalau ternyata barangnya hilang, maka perusahaan harus melunasi bea masuk, PDRI, dan dikenakan sanksi 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Jadi kalau sanksinya hanya dari bea masuk, 100% dari bea masuk, tetapi yang dilunasi selain bea masuk juga ada pajak dalam rangka impor. Kapan perusahaan KB itu dibebaskan dari tanggung jawabnya, Bapak Ibu? Ketika perusahaan bisa membuktikan bahwa barang itu telah diekspor, telah diimpor untuk dipakai dan membayar semua kewajiban kepabeanan cukai dan perpajakannya, atau telah dikeluarkan ke tempat penimbunan pabean, atau telah dikeluarkan ke TPB lainnya, dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ibu, jika barang yang nggak ada tadi itu musnah tanpa sengaja, itu perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI dan nggak kena sanksi. Misalnya ada barang yang ditimbun di KB, terjadi force majeure gitu Bapak Ibu, terjadi banjir bandang gitu ya, sehingga sebagian bahan bakunya hilang,
dan itu bisa dibuktikan bahwa benar-benar hilang karena banjir bandang tadi, gitu. Maka kalau kejadiannya seperti itu, perusahaan tidak perlu membayar bea masuk dan PDRI. Tetapi kalau hilang dan tidak dapat membuktikan A sampai dengan H ini, tidak bisa membuktikan apakah musnah tanpa sengaja, apa diekspor, apa dimusnahkan di bawah pengawasan bea cukai, gitu ya. Perusahaan harus melunasi bea masuk dan PDRI serta sanksi 100% dari bea masuk yang harus dibayar. Ini Bapak Ibu tanggung jawab yang melekat kepada pengusaha kawasan berikat. Nah, ini terkait dengan lartas, larangan dan pembatasan. Tadi di awal pertemuan saya sudah jelaskan bahwa barang-barang yang dimasukkan ke kawasan berikat itu default-nya belum berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor. Jadi belum berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, Bapak Ibu, default-nya. Misalnya yang diimpor tekstil, gitu ya, yang diimpor tekstil. Maka kalau barang itu dimasukkan ke kawasan berikat, ke pabrik yang mendapat fasilitas kawasan berikat, perusahaan itu belum perlu melampirkan LS, belum perlu mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Apalagi banyak barang-barang yang terkena ketentuan pembatasan ya. Kemarin kalau nggak salah Bapak Ibu juga sudah belajar tuh barang-barang yang dikenakan ketentuan pembatasan di bidang impor. Tetapi Bapak Ibu, kalau barang-barang yang dimasukkan ke KB itu adalah barang-barang yang terkait dengan K3L. K3L itu ini kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, gitu, lingkungan hidup. Kalau barang yang dimasukkan itu terkait dengan K3L, meskipun ke KB tetap harus dipenuhi ketentuan pembatasan di bidang impornya. Contoh apa? Contohnya misalnya, ada kawasan berikat yang mengolah, yang memproduksi gitu, yang memproduksi limbah plastik menjadi barang-barang dari plastik. Jadi sampah-sampah plastik itu didaur ulang menjadi biji plastik, kemudian diolah lebih lanjut menjadi barang-barang dari plastik. Nah, karena yang diimpor adalah bahan bakunya limbah plastik, Bapak Ibu, karena limbah plastik ini kalau tidak dicek gitu ya, tidak dicek itu bisa merusak lingkungan, maka meskipun masuk ke kawasan berikat, karena itu barangnya menyangkut lingkungan hidup, ketika masuk ke KB tetap harus memenuhi ketentuan pembatasan di bidang impor. Keamanan juga gitu, misalnya tadi ada KB yang memproduksi barang-barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Ada KB yang memproduksi granat misalnya Bapak Ibu. Apakah ada? Ada. Ada KB yang memproduksi senjata api, termasuk amunisinya. Nah, bahan baku yang diperlukan salah satunya adalah TNT, bahan peledak gitu ya. Meskipun masuk ke KB, karena barang yang diimpor itu adalah barang-barang yang rawan gitu, karena menyangkut dengan keamanan, maka meskipun masuk ke KB tetap harus memenuhi ketentuan pembatasan. Jadi default-nya tidak berlaku Bapak Ibu, tetapi kalau barang itu menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan tetap harus dipenuhi. Nah, kalau barang yang dilarang impor tentunya nggak boleh masuk ke KB. Bagaimana dengan pengeluarannya Bapak Ibu? Pengeluaran dari KB ke lokal tidak berlaku ketentuan pembatasan lagi. Hasil produksinya tidak berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor. Misalnya tadi saat masuk yang dimasukkan tekstil, belum berlaku ketentuan pembatasan impor, tidak perlu LS. Diproduksi menjadi baju. Baju kalau impor umum itu harus mendapatkan persetujuan impor dan melampirkan LS. Tetapi kalau pengeluaran barang dari kawasan berikat dan itu merupakan hasil produksi kawasan berikat, kalau baju itu dijual ke lokal, itu juga tidak berlaku ketentuan pembatasan.
Yang berlaku apa nanti ketika bahan baku itu dikeluarkan atau dijual masih berupa bahan baku karena satu dan lain hal, misalnya bahan baku tidak jadi diproduksi dan sudah tidak bisa dipakai lagi di kafe, bahan baku itu mau dijual ke lokal. Nah, itu tetap harus dipenuhi ketentuan pembatasan di bidang impornya. Ini ketentuan larangan dan pembatasan yang berlaku di kawasan berikat.